adalah yang terbaik. Syaratnya tidak memilih bagan sekolah sendiri. Jadi Bapak Ibu mampu menjelaskan apa hakikat literasi dan mengapa literasi itu penting. Tujuan yang kedua, menjelaskan kondisi literasi Indonesia dari satuan pendidikan. Silakan buka rapor pendidikan nanti. Bercermin bagaimana kehidupan literasi Bapak Ibu. Saya minta ke depan nanti. Bagaimana kondisi literasi sekolah masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan komponen literasi. Apa saja komponen literasi itu? Yang keempat, menjelaskan strategi peningkatan literasi di kelas, khususnya di kelas. Secara umum di sekolah ya. Karena di kelas itu berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu sudah manajemen. Kalau di kelas itu masing-masing. Kemudian yang kelima, melaksanakan aksi nyata. Ingat ya Bapak Ibu, setelah pelatihan ini ada tagihan tugas yang akan akan saya tagih kepada Bapak Ibu. Aksi nyata dari pelatihan hari ini, Bapak Ibu buat masukkan ke PNN. Apa itu literasi? Ya, saya minta pendapat Bapak Ibu, apa itu literasi? Siapa yang ingin menjelaskan? Ayo. Literasi menurut internasional, literasi association adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan menafsirkan, membuat, menghitung dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio dan digital lintas disiplin ilmu dan dalam konteks apapun. Kancil itu ia mampu berliterasi dengan baik. Ketika dia jatuh di satu lubang, dia berpikir, ini lubang ini membahayakan saya. Oke, besok saya tidak akan mau masuk ke lubang ini. Tapi Allah kadang-kadang mau mulai dari kancil. Pelajarannya itu kesalahan yang sama sering kita lakukan berulang-ulang. Itu namanya kita tidak berliterasi dengan baik. Itu gunanya anak kita beri pelatih, kita beri pendidikan literasi yang baik. Bagaimana dia berliterasi dengan baik sehingga dia bisa menangkap sinyal-sinyal di alam semesta, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik audio visual maupun Bapak Ibu paham Ibu Bapak Ibu? Karena ya Bapak Ibu, mari kehadiran kita yang sesaat ini berdampak luas. Saya ingin ya, hanya 2 hari kehadiran Bapak Ibu ketika workshop ini seperti energi yang melesat. Teori pernah mendengar efek domino. Efek domino pernah mendengar. Ada orang main domino kan? Domino berjejer kuah. Yang disusun domino itu rabas teh. Rabas ada kan? Iya kan? Saya ingin kehadiran Bapak Ibu di sini memberikan efek domino terhadap kualitas pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu, hebat Bapak Ibu, takkan tuang sinema kehebatan guru Bapak Ibu. Jadi kehebatan seorang guru dinilai dari kualitas pembelajaran. Kalau ada guru mengecek kok, kok nilai anak rendah-rendah, nilai anak gua berode emang bu. Kok nilai anak rendah-rendah, di kaki sama otak. Berarti Bapak Ibu belum mampu menjadi guru yang baik. Orang yang hebat itu ketika dia menghadapi tantangan, dia sumbernya berasal dari dirinya, bukan dari orang lain. Itu ciri-ciri orang yang maju Ibu ya. Apa ciri-ciri kalau Ibu mimali orang maju itu murah tuh, pakai celang kampung. Kalau dia kurang kalau manci dari kete anak apa jual. Bapak Ibu kok bisa tuh menilai mah. Bahkan mampu Bapak Ibu murah. Orang hebat itu ketika dia menghadapi masalah, yang pertama koreksi dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menghentikan hujan. Ya Bapak Ibu ya. Ketika hujan turun, kalau orang-orang naik apa, deh hujan oleh. Keluar ya, dia oleh. Itu beko badai ini badai oleh. Kalau itu tuh perlu dikoreksi. Orang hebat itu ketika dia menghadapi masalah, yang pertama ditanya dirinya dulu. Dia memang tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dia bisa membawa payung, melewati hujan dengan payung. Bahkan sambil bernyanyi dia bisa melewati hujan. Ya kan? Ketika panas terik,
Dia pakai pelindung topi kacamata hitam sambil tersenyum. Dia benar bisa melewati panas terik. Seperti itu kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ketika masalah sering berganti dalam hidup kita, ketika tantangan datang, tidak usah kita salahkan keadaan. Bekali diri kita, kuatkan diri kita, sehingga kita bisa melewati tantangan sambil tersenyum. Ya kan? Setuju? Pernah saya katakan Helen Keller yang matanya buta, telinganya tuli, tapi dia bisa jadi dosen, dia bisa mengarang banyak buku. Bayang, apa butuh dari pakak, apa terjadi? Bisa bertemu dengan presiden dengan karya-karya. Pesannya, jangan minta kepada Tuhan agar meringankan bebanmu, tapi mintalah kepada Tuhan agar menguatkan pundakmu. Kalau diringankan, bapak sama dia akan senang SD. Soal payah, akhirnya ke guru, Pak, saya payah mana soal perasaan Pak? Kurang lagi soal kelas 1. Bodoh aku jadi anak tuh. Iya, ada anak kesana, jadi soal di gurunya tuh persamaan soal FBB KPK. Akhirnya ke guru, protesnya ke guru. Bang, bari mana soal Pak? Kira soal kelas 1 soal kayak murah-murah. Kira-kira aku jadi tindak. Tidak bagus kan? Seperti itu kita sering dalam kehidupan kita. Ya Bu, ketika cobaan datang, Tuhan tak tahu Bu. Siapa kok cobaannya itu, kok kelasnya itu. Kadang-kadang ini masih kurang dari percobaan. Iya kan? Desa itu sama-sama sih gitu. Enjoy sih juga. Tapi masalah ini, banyak masalah. Sama yang anak sana ini menjadi anak satu. Semoga ini menginspirasi ya. Lanjutkan.